saya cancel jadwal saya di Pantura 4 kali. Kemudian saya berat untuk datang ke istana. Yang terjadi apa? Aku dipisu-pisui karo wong Kendal. Aku dipisu-pisui karo wong Pantura. Miftah bajingan. Diundang rakyat cilik malah mangkat di istana. Ini akan menjadi problem bagi saya. Beda mas, lah Pak Bupati ngundang Habib Lutfi. Habib Lutfi hadir atau enggak, kita tidak boleh sudon. Kenapa? Beliau kelasnya aulia. Kamu ngundang Habib Lutfi, beliau enggak rawuh. Siapa yang berani ngerasani Habib Lutfi, Pak? Wah, Habib Lutfi mboten rawuh, kudunen cangkemmu. Kalau sekelas Habib Lutfi kok ditanya kenapa enggak datang, hati-hati. Sama aja kemarin saya marah, kenapa? Saya ngaji ditanya, gara-gara tes nasab, tes DNA. Habib Lutfi itu nasabnya siapa? Saya bilang, kalau yang kamu tanya Miftah itu keturunan siapa masih lumrah. Tapi kalau kamu tanya Habib Lutfi itu nasabnya siapa? Itu bukan lagi su'ul adab, tapi biadab. Gimana Pak? Habib Lutfi itu presiden ulama sufi sedunia. Besok tanggal 29 Juli acara di Pekalongan, multaqo pertemuan ulama dunia yang sudah daftar 60 negara. Kok Gus Miftah tahu? Iya, kebetulan saya wakil ketua panitianya. Ketua panitianya Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, wakilnya saya. Besok yang buka Pak Jokowi. Yang sudah daftar Pak Bupati 60 negara. Beliau itu Rois Amjadman, bahkan mungkin seumur hidup. Kalau hari ini ada orang bersuudon dengan Habib Lutfi mas, itu bukan lagi suul adab, tapi biadab. Itulah kenapa saya ingat Qala Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan apa? Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaika ladahim wadihun bil adillah. Apa kata beliau Ahmad bin Hasan Al-Attas? Jangan kalian mengkritik setiap kejanggalan yang engkau jumpai dari seseorang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab mereka mempunyai dasar ilmu yang belum engkau ketahui. Kita itu gampang banget Pak, saya ngerasani kiai itu gampang banget. Kelasnya wong biasa ngerasani kiai. Kelasnya wong biasa ngerasani habaib. Ngatur-ngatur kiai kok kaya ngono. Lah cangkem mungkin ngerti kok ngerasani. Maka saya itu orang paling cuek mas. Saya nggak akan pernah sakit hati dengan omongan orang, karena saya punya prinsip. Kalau ada orang membicarakanmu, kamu sakit hati, maka yang salah adalah kamu. Kenapa? Karena omongan orang itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Makanya kalau saya nanya mas, wah Pak Bupati begini. Kenapa Pak Bupati dirasani wong Kendal? Karena kamu terkenal mas. Kenapa dimusuhi? Karena kuat. Buktinya apa? Cacat takut sama kamu. Coba kalau nggak kuat, nggak akan dirasakan. Maka itulah pentingnya menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga. Mudah-mudahan semua yang hadir saya doakan malam hari ini, yang datang dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan. Yang sedih Allah bahagiakan. Yang susah Allah bahagiakan. Yang susah Allah senangkan. Yang berhajat Allah kabulkan. Yang jomblo Allah segera nikahkan. Senggari banter banget. Saya bilang yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati melu amin. Konangan bojomu modar. Ya, sebenarnya konangan gini gitu. Gimana Cak? Masa saya bilang jomblo soalnya mau amin Cak? Saya bilang sama orang Kendal, percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas. Woi malah nangis duk. Memang benar cinta itu buta. Buktinya kau tak pernah melihat perjuanganku. Ya, karena ngaji diiringi kalau lagu Mas Gilga. Setuju? Ngomong miring apa jengking sak nyamanmu wae
Ini pengen ngaji apa pengen nyanyi? Ya wes aku mulai. Saudara Nabi Muhammad. Pak Bupati, izinkan malam hari ini saya ngaji dari seorang tokoh. Namanya Alexander Agung, Raja Alexander Agung. Yang dia berwasiat 3 hal sebelum mati. Saya berharap dengan cerita dari Raja Alexander ini, orang banyak versi tentang Raja Alexander Agung. Ada yang mengatakan ini adalah Iskandar Dzulkarnain, ada yang mengatakan ini adalah Raja Makedonia dan lain sebagainya. Terlepas dari perdebatan itu, saya ingin menyampaikan 3 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk untuk pejabat seperti jenengan Pak Bupati. Saya berharap sesuatu yang berawal dengan niatan yang baik, jenengan akhiri dengan cara yang baik. Amin Allahumma amin. Mas Gilga dan kawan-kawan beres siap-siap. Neng buri ya ngomong kali. Di belakang tuh ada orang. Di belakang tuh ya ada orang. Aku orang bayar tiket kok ya neng buri. Sakit. Wong undang-undangnya lah ngaji ki an-nadru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajahnya wong alim kuwi ibadah. Lah wong alim ning kene kabeh, kok deloke ning mburi. Berarti lah nonton silit goblok. Harusnya kan dari depan, mesane Pak Kiai malah delok bokong. Iyalah, lele, delok bokong, delok bokong. Oh iya tadi di luar masih banyak mobil saya digebrakin terus buka. Tak jawab, emangnya aku cowok apaan? Cak, hari Minggu itu weekend. Tapi Gus Miftah dan orang Kendal cintanya itu adalah will never end. Itulah bedanya Gus Miftah dengan Andika. Kalau Andika itu kangen band, Gus Miftah kangen kamu. Ya. Oi, dicapain siap-siap. Nyanyi salah kurang lagu di sini. Ini. Semuanya tetap duduk. Ini ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti kita tes Mas Gilga iso sholawatan apa orang. Gilgane wis teko to. Gilga rene le. Kowe pengen Mas Gilga nyanyi lagu apa dhisik? Nemen rupamu kuwi. Ngerti-ngerti nemen. Mas Gilga sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Gilga sehat. Mas Gilga itu lahirnya di mana? Oh, di Kota Madiun. Pantes rupamu kaya brem. Kalau Madiun kan brem. Iya. Kalau saya sukanya di Madiun itu pecel. Karena bapak-bapak Kendal sukanya pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Iya. Mas Gilga nyanyi mulai kapan? Kalau nyanyinya mulai kecil. Mulai kecil. Lagu pertama yang dinyanyikan apa? Nemenmu. Nemen uripmu. Saya tuh paling suka lagu judulnya Hoa. Tahu nggak lagu judulnya Hoa? Oh, ini lagu paling keren sepanjang sejarah. Judulnya Hoa. Hati senang walaupun tak punya uang. Hoa. Siapa yang bilang hati senang walaupun gak punya uang? Hoa. Tahu lagu judulnya Stroke? Oh, no, lagu judulnya Stroke. Aku terjatuh dan tak bisa bangkitlah. Stroke itu. Terjatuh gak bangkit kan stroke berarti. Udah siap anak-anak band itu? Ya, yang iringi Mas Gilga namanya Astagfirullah Band.
Lagu pertama apa Le? Nyuwune mabuk. Ya wis awakmu rasa lu cangkeme ngomong kuwi. Ya, kita sambut Gilga. Ngadeg kenapa boleh ngadeg kok ngadeg? Ngadeg. Mantap. Ya. Mas Gilga tahu kenapa turunnya air? Karena kalau turunnya Gilga pun rebutan. Iya. Codot. Apa wasiat dari Alexander Agung? Yang pertama, hanya dokter terbaiklah yang harus membawa peti matinya. Tidak ada yang lain. Yang kedua, semua harta kekayaannya baik uang, emas, berlian, dan permata harus disebar di sepanjang jalan prosesi pemakamannya sampai kuburan. Kemudian yang ketiga, wasiat dari Raja Alexander Agung adalah saya ingin tangan saya terayun ketika saya berada di dalam peti pemakaman. 3 wasiat ini akan saya tinjau dari sudut pandang Al-Quran. Akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini namanya acaranya Mas Gilga. Kolak, khotbah dan lagu. Khotbah bersama Gus Miftah, lagu bersama Gilga. Nemen. Saya lupa Pak Bupati, acara kita ini besok akan disiarkan di acara TV-nya Gus Miftah, BTV, itu yang di sana itu, Jalan Dakwah Gus Miftah. Yang kemarin sempat mendapatkan nominasi KPI Award bersaing dengan acara-acara TV nasional. Itu tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Jalan Dakwah Gus Miftah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tepuk tangan untuk Kendal. Alhamdulillah kalau Mbak Caca host di acara TV lain. Saya baru tahu kenapa Pak Bupati mengizinkan istrinya untuk jadi host di acara TV. Karena ngomong menang. Cancang burikan repot. Mudah-mudahan Kendal besok punya stadion yang lebih besar daripada stadion ini. Amin. Moga Pak Bupati kepilih meneh. Amin. Tambahi. Ngapunten to Kiai kula teng dhuwur beliau kula luwara gitu. Saya itu pulang haji itu sampai hari ini belum leren. Saya pulang haji langsung ke Madiun. Aku ning Madiun Le, nikahke Deni karo Bella. Happy-nya dari sini. Lah urusanku apa? Bocah-bocah ki lucu kok. Ngopo pacarane karo Happy Asmara, nikahnya sama Bella Bonita. Jodoh itu yang ngatur Tuhanmu, bukan raimu. Denny punya jalan sendiri, Happy punya jalan sendiri, semuanya sudah happy. Boyo wes, cek tukaran ning TikTok. Lok-lokan. Ono sing ngomong ini, ya udah kalau begitu Happy Asmara nikah sama Gilga saja. Iya. Santai Gilga. Kalau jodoh pasti ketemu. Kalau tidak jodoh pasti bertemu. Santai Le, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetapkan nafsu sesaat. Wah. Gilga iku umur berapa Le? Umurmu gumik. 25. Ya. Selawe iki lak cara untone tasik murohek. Wes, muga-muga kowe ndang rapi Le. Karo rondo Kendal. Caca baru tahu karo rondo itu janda. Rondo itu punya yayasan namanya R&D Foundation. Rondo Foundation. R&D Foundation. Yang pertama, ini kan kita mengambil iktibar. Cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini wasiat yang menurut saya bagus. Yang pertama, saya ingin dokter terbaik yang membawa peti mati saya.
untuk menunjukkan bahwa saat dijemputnya ajal, dokter terbaik di dunia sekalipun tidak mampu untuk menundanya. Itulah yang dimaksud dengan wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan maupun diajukan walaupun hanya sesaat. Saya itu punya cerita dari guru saya. Pertemuan Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Muria sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mereka multaqo bertemu dalam satu tempat, dikasih satu hidangan. Cerita ini pernah saya haturkan kepada Habib Lutfi, bah ini bener apa orang? Yang namanya sejarah itu yang bisa bener bisa salah. Tapi minimal ada pelajaran yang bisa diambil. Nggih Mbah matur nuwun. Saya itu mohon maaf ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa, tapi dari awal beliau memanggil saya dengan sebutan juragan. Tahun 2000 saya datang ke beliau, dari jauh beliau nyambut saya, juragannya datang. Sampai hari ini Pak Bupati, kalau saya ketemu beliau, dari jauh beliau panggil saya, juragan. Pada tahun 2000 saya nggak punya apa-apa. Tahun 2005 saya menikah punya anak, saya nggak punya apa-apa. Habib Lutfi tetap manggil saya juragan. Saya pernah Mbak Caca sama istri cuma punya uang 50.000 tok. Saya bilang sama istri saya, Beb, iki ngopo to cah iki? Oh ya bojo-bojoku dhewe kok. Bojoku jawab, iya saya. Saya pikir sayang, ternyata syaitanir rajim. Daripada tukang becak kendal, becaknya lo bojone mamah. Papa kemana? Narik becak mamah. Lah mama kemana? Tandul, lah mama tandul. Ya ngono tukang narik nyuruh bojone Dedi ya. Ayo Dedi kita ke Monas, ngapain jilatin Monas? Dedi jangan keluar rumah. Di luar panasnya ngentang-ngentang. Saya itu punya uang 50.000 Pak. Ini saya pengen menunjukkan kewalian Habib Lutfi ya. Saya bilang sama istri, kamu punya uang nggak? Ada apa 50.000? Lah kalau Gilgal urung rabi wis duitmu kere, aku minta dia apa-apa. Walaupun mbak saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Saya bawa uang 50.000 tak minta. Istri saya bilang, Mbak, ini untuk beli susu anak loh. Kok untuk pergian? Menengok. Ini dungone wali. Abah tak sowan. Saya bawa uang 50.000 ngebis Pak. Ke Solo sampai ke Pekalongan. Ngebis Pak. Sampai sana saya tinggal sisa uang 10.000. Salam tempel ke Abah Lutfi. 10.000. Juragannya tak. Akhirnya malam itu saya pulang dapat barengan orang yang sowan dari Jogja ke Pekalongan. Saya pulang. Malam anak saya nangis. Kenapa? Karena istri saya nggak beliin susu. Akhirnya apa terjadi malam itu subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Susu sak gelas. Habib Lutfi, dongake saya seperti itu. Maka saat saya bertanya tentang Sunan Kalijogo, Muria sama Ampel, ketika disuguh makanan itu beliau bilang, yang namanya sejarah bisa benar bisa salah. Tapi kalau ada pelajaran kamu bisa sampaikan. Siapa? Pertemuan itu Pak Bupati Mbak Caca hanya dikasih satu suguhan. Satu suguhan. Ya pasti kita handle men kayak gini. Ikhlas apa ora ya jane. Makasih Mbak Caca. Ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Anggur, itulah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Codot. Ada satu hidangan disuguhkan kepada mereka. Kanjeng Sunan Kalijogo 1, Kanjeng Ampel 1, Kanjeng Muria 1. Makanan satu ini menurut 3 wali ini berbeda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah dadar gulung. Nyuwun sewu. Menurut Kanjeng Sunan Kalijogo, nama makanan itu adalah Satrio Munjo. Menurut Sunan Muria, makanan itu namanya dadar gulung. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, makanan itu namanya enten-enten.
Kanjeng Sunan Kalijaga sama Mulya nggak saya bahas, karena saya pengen fokus pada ajal. Kanjeng Sunan Ampel ditanya, Kanjeng Sunan, nggih kula, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Kenapa Anda mengatakan makanan itu dengan nama enten-enten? Dijawab oleh Kanjeng Sunan Ampel, enten-enten itu artinya ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Menurut Kanjeng Sunan Ampel, ajal itu artinya bukan kematian, tapi titi wanci. Titi wanci ini bahasa Indonesianya apa ya? Apa Mas Indra? Titi wanci ini bahasa Indonesianya apa? Wayahe, wayahe. Wayahe. Sudah saatnya. Jadi sesuatu itu mohon maaf, kalau belum datang ajalnya, belum datang saatnya, tidak bisa dipaksakan maupun diuntungkan. Lah ajal itu apa saja? Tidak hanya kematian, tapi juga jodoh, pangkat, rizki, jabatan. Kalau belum saatnya, nggak bisa. Tapi kalau sudah saatnya, tidak ada yang bisa menolak. Contoh, Mas Hilga nyanyi dari tahun 2018. Betul? 2017. Kayak ngopo meneh. Tak santet meteng loh gue. Mas Gilga ini nyanyi dari 2017. Mau dipaksakan kayak apa kalau belum jatuhnya viral? Ya gak viral. Tapi kalau sudah Allah takdirkan ajalnya datang, ya viral. Gak ada yang bisa menolak. Itulah mungkin yang dimaksud dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Kalau sudah datang ajalnya, orang akhirnya semua tahu lagu nemen. Lagu nemen mau buat tahun berapa? 2022. 2023 menjadi lagu paling viral dalam di tahun 2023. Nemen. Ini menunjukkan apa? Kalau Allah sudah mentakdirkan ajalnya datang, mau rezeki sama aja. Saya itu jadi kepala cabang Primagama di Jakarta. Orang suge-suge. Saya cuma ngontrak ukuran 3 kali 4 di atas, nggak ada AC. Istri saya hamil tua. Saya naik, istri saya wajahnya merah semua. Saya yang wangi ngalor ngidul kerja. Kalau Allah belum takdirkan, ya suge. Makanya saya bilang apa? Orang suge itu pawaan, seperti orang gemuk atau kurus itu pawaan. Ada kalanya orang makannya banyak tetap kurus, ada kalanya makannya sedikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Mas Giga makannya banyak apa sedikit? Banyak. Oh banyak kurus, azab gitu. Santai wae, nasi lemu-lemu santai aja. Kamu dibludak, kamu gemuk, kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Pak Dandime gemuk kita ini. Pak Dandim jangan gemuk-gemuk. Biasa aja Pak Dandim. Sebenarnya nggak gemuk sih, karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Dandim nggak gemuk, hanya salah planet. Jodoh sama, ajal, nggak bisa dipaksakan. Kalau sudah datang jodohnya jelas. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Makanya jangan kaget orang tinggi selesai kuliah malah putus. Kenapa? Belum ajarnya kok. Jangankan mohon maaf, umpamanya yang lagi viral hari ini Mas Jerry sama Mbak Epi, itu pacarannya belum lama saat pandemi. Saya itu menjadi salah satu sejarah pacaran mereka, saya tahu betul. Saya punya teman Mas dari SD sampai perguruan tinggi satu kelas sama saya, pacaran. Begitu selesai kuliah putus. Akhirnya apa? Penggo, ngepek tonggo, pecco, ngepek konco. Bahkan ada yang pekso, ngepek musuh. Kita nggak ada yang tahu. Mas Gilga pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Tapi sorry, kalau saya dulu sama sekali nggak pacaran. Saya nggak pacaran bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau.
Tapi hari ini saya katakan kepada orang-orang yang dulu menolak saya, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jadoknya kalau Gus Miftah matang telat. Nah, jodoh sama pangkat. Ayo, orang mau nyalon kayak apa kalau Allah belum izinkan? Gak bisa. Nyalon DPR, keluar biaya miliaran. Saya mau dulu bulan Pak, ada tamu-tamu di tempat saya mau dulu. Saya bilang, sekarang pengen jadi anggota DPR sama jadi walinya Allah, itu lebih gampang jadi walinya Allah. Karena hari ini pemilu semua orang berlomba-lomba pengen jadi anggota DPR, gak ada yang pengen jadi walinya Allah. Ya, mau dipaksakan kayak apa? Walaupun keluar banyak biaya, kalau Allah belum izinkan gak bakal jadi. Mau kampanye seperti apapun. Kita masih ingat 2019, calon anggota DPR dari Dapil Semarang mengeluarkan amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000 untuk membeli suara rakyat. Kalau Allah belum takdirkan, ketangkap KPK. 2019. Ini bagi saya penghinaan. Di mana penghinaannya? Suara rakyat 5 tahun hanya dibeli 20.000. Sementara binaan saya lokalisasi Mbak Sarkem, PSK paling murah 1 jam 200.000. Sakit hati saya. PSK 1 jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli 20.000. Berarti lebih mahal. PSK Pak, kan penghinaan Mas. Harusnya kalau mau dipil itu jualannya prestasi, bukan sensasi. Besok kok Pak Bupati nyalon lagi, yang dilihat rekam jejaknya, prestasinya, bukan amplopnya. Kita itu kadang-kadang kalau dikasih tahu kayak apapun, ar-rosi wal murtasi finnar, alah, suara nyambung. Yang disuap dan menyuap sama-sama di neraka. Sing nyogok kalau sing disogok podo-podo ning neraka. Tak tanya sama ibu-ibu Kendal, kalian pilih mana? Nyogok apa disogok? Malah sogok-sogokan. Apa toh ya? Jodoh, rezeki, pangkat, jabatan sama. Maka Alexander Agung mengatakan apa? Tolong, yang membawa peti saya adalah dokter terbaik. Sehingga orang-orang tahu sebaik apapun dokter tidak akan bisa mengundurkan kematian saya. Ayo, kita itu terlalu percaya kalau dokter bisa menyembuhkan segalanya. Saya pernah bilang kan Pak Bupati, istri saya divonis mati 2,5 tahun setelah divonis kanker. Tahun 2019 Pak, istri saya divonis kanker stadium 3A. Istri Gus Miftah hanya bisa bertahan 2,5 tahun. Saya nggak bilang sama istri saya waktu itu. Saya hanya suan kepada Abah Lutfi. Abah Lutfi kasih air putih saya begini. Le, wa ida maritu fa huwa yasfin, yang menyembuhkan Allah. Ra usah percaya karo cangkeme dokter. Saya baru pulang ngaji dari Palembang, istri saya divonis Pak 2,5 tahun mati. Kalau saya bukan orang terkenal, Pak, tak gebuk cangkeme dokter ini. Semangatnya laki-laki Pak, istri divonis mati. Aku sakit hati. Aku zizi. Ya, dokter ya penting, tapi nggak usahlah mengambil wilayahnya Tuhan. Kalau memang dokter itu mampu Pak, ya kudunya dokter ini paling sehat. Nyatanya di Jogja saya punya teman spesialis THT, telinga hidung tenggorokan. Uangnya malah budek tak ada. Siapa yang bisa menjamin? Nah, pertama, gak akan ada yang bisa mengundur kematian itu. Yang kedua, selawatan di saya, selawatan. Aku tak selawatan karo Mas Liga. Ditinggal rapi pada selawat, tapi ditabui karo Mas ini. Sehingga kalau piano bukan kacamata ireng, wah. Ayo, bilangnya lo. Ngadek kok, Cok, ngadek kok. Kacamata ireng mana kayak tukang ngelas lele. Tukang ngelas.
selawatan. Ditinggal Rabi versi solawat. Saya semuanya minta flash HP-nya dihidupkan. Kita kembali buat Kendal bersinar malam hari ini bersama Pak Bupati dalam rangka ulang tahun Kendal yang ke 418. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Sing ngaku kancane Gus Miftah ngangkat flash HP. Sing ora ngangkat flash HP kancane Samsudin. Itu yang di tribun semuanya diangkat. Nyuwun sewu. Sana mana Pak Bupati? Selatan apa utara? Nanti semuanya digerakkan ke arah selatan semuanya. Semuanya diangkat yang tinggi. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane pas kile caca eno kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya digepungi ayo rene gedang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali mutahhir. Saya urut nyetel kowe padha percaya kulit. Coba apa drone-nya naik biar kelihatan bagus dari atas. Ulangi lagi Mas musisi refren nanti Mas Giga nyanyi aslinya lagu aslinya. Shallu Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami huwal syafa'atu likulli hawlin minal ahwali mutahhir. Mas Giga ngabeh nyanyi lagu aslinya. Atiku rasane loro nyawang kowe rapi karo liya nangis ketinggal waktu romo ajur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat hatiku senajan nyiksa rasnya sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
Sono